PPATK ya, itu sampai 600 triliun loh. Di kuartal 1 saja tahun 2004 sudah mencapai transaksi 100 triliun. Selamat datang di Titik Balik, tempat di mana kesadaran dimulai, perubahan terjadi, dan jati diri dibentuk. Berpikir jernih, sehat, dan berkarakter. Bisa disajikan data dan fakta tentang efek dan pengaruh judi. Berikut adalah data dan fakta aktual tentang dampak negatif perjudian, baik dari segi individu, keluarga, maupun negara. Pertama, dampak terhadap individu berupa kecanduan judi, gambling disorder. Menurut WHO dan APA, American Psychiatric Association, judi dapat menimbulkan kecanduan mirip narkoba, disebut pathological gambling. Diperkirakan sekitar 1-3% populasi dunia mengalami kecanduan judi. Beranggapan bahwa aku pernah menang 4 juta. Mungkin hari ini enggak gitu, tapi siapa tahu besok ya. Harapan itu kan pasti selalu ada ya. Itu yang bikin aku jadi ketagihan, mungkin kayak kemenangan, merindukan kemenangan kecil dalam satu hari yang mungkin dalam sehari-hari kamu merasa kalah gitu ya. Penderita kecanduan judi berisiko tinggi mengalami depresi 60% kasus, kecemasan kronis, pikiran bunuh diri, 20% pecandu judi berat pernah mencoba bunuh diri. Pemirsa, 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. 90% pecandu judi mengalami kebangkrutan atau utang besar. Sering berujung pada tindakan kriminal, penipuan, atau penggelapan. Kedua, dampak terhadap keluarga. Judi seringkali berakhir dengan perceraian. Studi di Korea Selatan 2022, 40% pasangan pecandu judi berakhir dengan perceraian. Alasannya, ketidakpercayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan finansial. Puluhan istri di Jombang, Jawa Timur menggugat cerai suaminya, diantaranya akibat kecanduan judi online. Tercatat angka perceraian cukup tinggi, mayoritas masalah ekonomi. Sejumlah istri antre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Judi juga menghasilkan kekerasan domestik. Laporan dari Victorian Responsible Gambling Foundation, Australia. Rumah tangga dengan pecandu judi memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami KDRT. Tidak jarang pula anak terabaikan. Anak-anak dari orang tua penjudi cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, kesehatan mental terganggu, paparan terhadap gaya hidup berisiko. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh karena dipukul hingga dicekik oleh sang suami yang diduga memiliki emosi tidak stabil setelah kecanduan judi slot. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Studi di Australia menjelaskan bahwa setiap $1 pendapatan pajak dari judi, negara harus menanggung $4 kerugian sosial. Biaya tersebut termasuk rehabilitasi pecandu, kriminalitas, kehilangan produktivitas, dan biaya pengadilan. Data FBI and Europol, wilayah dengan kasino atau judi online ilegal mengalami peningkatan penipuan keuangan, pencucian uang, dan perdagangan manusia dan prostitusi. Ada ancaman baru yang sudah merajalela berupa judi online yang ternyata lebih adiktif karena tersedia 24 jam seminggu dan tidak butuh tempat fisik. Banyak melibatkan remaja dan anak di bawah umur. Studi di Eropa tahun 2023, 1 dari 6 pengguna judi online berusia di bawah 18 tahun. Kelima, dampak terhadap moral masyarakat. Meningkatkan budaya uang instan, menggerus nilai kerja keras. Judi ilegal sering dikaitkan dengan korupsi pejabat, suap, dan kartel digital. Judi bisa menyebabkan depresi, kecemasan kronis, dan bahkan pikiran bunuh diri karena memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan neurologis seseorang. Berikut penjelasan rinci berdasarkan ilmu kesehatan mental. Pertama, siklus kecanduan dan ketidakberdayaan. Judi memberikan harapan semu. Penjudi hidup dalam ilusi, sekali menang, semua masalah selesai. Saat kalah, muncul penyesalan dan rasa bersalah. Tapi saat menang, mereka tergoda terus bermain. Akibatnya, seseorang masuk siklus kejar kekalahan yang melelahkan mental dan emosinya. Kedua, kehilangan kontrol dan penurunan harga diri. Pecandu judi sadar mereka tak mampu berhenti, tapi tetap melakukannya. Ini menciptakan konflik batin dan rasa gagal secara pribadi. Merasa tak layak,
tak mampu dipercaya, dan jadi beban keluarga. Hasilnya, harga diri menurun drastis, memicu depresi berat. Ketiga, tekanan finansial dan sosial yang masif. Utang menumpuk, tabungan habis, bahkan harta benda dijual. Dikejar penagih utang, keluarga menolak, bahkan dipecat dari pekerjaan. Kondisi ini menciptakan kecemasan kronis karena hidup dalam ketakutan. Isolasi sosial karena malu dan dijauhi. 4. Aktivitas otak terganggu. Studi neurologi menunjukkan judi merangsang dopamin sebagai hormon kesenangan secara berlebihan. Lama-kelamaan, otak tidak bisa merasakan kebahagiaan kecuali saat berjudi. Akibatnya, hidup di luar judi terasa hampa, merasa mati rasa dan kehilangan semangat hidup. Rentan berpikir untuk mengakhiri hidup. 5. Rasa putus asa dan bunuh diri. Kombinasi rasa bersalah, kehilangan, malu, utang, dan isolasi sosial membuat penderita merasa, saya tak bisa kembali seperti dulu. Saya hanya jadi beban orang. Satu-satunya jalan keluar adalah mati. Data NCPG USA menyebutkan 20% pecandu judi berat pernah mencoba bunuh diri. Ini lebih tinggi dari kecanduan narkoba dan alkohol. Kesimpulan judi bukan sekadar aktivitas ekonomi atau hiburan, tapi bahkan menghancurkan kontrol diri, menyiksa psikologis dan otak, mengikis relasi sosial dan finansial, memicu gangguan jiwa berat dan keputusasaan ekstrim. Pertama, kenali bahayanya sejak dini. Judi bukan sekadar hiburan, tapi pintu masuk ke masalah besar. Utang, kecanduan, rusaknya hubungan sosial, bahkan kejahatan. Kedua, isi waktu dengan aktivitas positif. Senggang adalah jebakan jika tidak diisi dengan hal produktif. Ikuti komunitas olahraga, seni, literasi digital, atau organisasi sosial. Bangun hobi yang membangun keterampilan, bukan kebiasaan membuang waktu dan uang. Ketiga, hati-hati dengan iklan judi berkedok game online. Banyak situs judi menyamar jadi game penghasil uang, padahal itu skema adiktif. Jangan mudah tergiur dengan embel-embel cuan cepat. Gunakan aplikasi pemblokir situs judi dan game berbahaya di HP dan laptop. Keempat, perkuat kontrol diri dan literasi keuangan. Remaja yang terbiasa mengelola uang akan lebih waspada terhadap godaan judi. Latih diri untuk menabung, membuat anggaran kecil, dan memahami nilai uang. Uang cepat sering berakhir hilang lebih cepat. Kelima, bangun lingkungan yang saling mengingatkan. Pergaulan sangat memengaruhi kebiasaan. Pilih teman yang mendukung gaya hidup sehat dan positif. Jangan takut menolak ajakan yang tidak sehat. Remaja perlu belajar berkata tidak. Keenam, gunakan media sosial secara kritis. Banyak konten influencer yang mempromosikan judi secara terselubung. Selalu cek fakta dan sumber sebelum percaya. Laporkan konten mencurigakan ke platform YouTube, TikTok, IG, agar tidak menjebak pengguna lain. Ketujuh, buka ruang bicara di keluarga dan sekolah. Remaja sering terjerat judi karena merasa tidak punya tempat curhat atau dievaluasi dengan bijak. Jadikan keluarga dan sekolah sebagai ruang aman untuk berdiskusi. Kedelapan, berani minta bantuan jika sudah terlanjur terlibat. Lebih baik malu sebentar daripada hancur selamanya. Segera konsultasi ke guru BK, ustadz, psikolog, atau lembaga konseling adiksi. Jangan menunda. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit lepas. Kesembilan, dukung kampanye anti judi di komunitas. Ajak lingkunganmu terlibat. Suaramu penting. Sebarkan konten edukatif. Adakan diskusi atau webinar di sekolah, kampus, atau tempat ibadah. Terakhir, perkuat iman dan tujuan hidup remaja yang punya visi hidup dan spiritualitas kuat, lebih tahan terhadap godaan sesaat. Luangkan waktu untuk refleksi, doa, atau penguatan iman sesuai keyakinan masing-masing. Tanamkan bahwa hidup bukan sekadar seru-seruan, tapi tanggung jawab pada diri, keluarga, dan Tuhan. Akan korban dari judi online ya. Kira-kira gitu ya, Erlangga? Korban atau pelaku sekarang udah nggak penting lagi sih, Bang. Berarti harusnya pemerintah memblokir atau mempersulit di transaksinya ya. Betul. Itu lebih konkret ya. Itu lebih konkret. Erlangga ini Bang, sudah dalam keadaan parah banget ya Indonesia ya. parah banget. Para korban judi online ini kita harus dekati. Ya. Kita harus memberikan pemahaman dan memberikan jalan keluar ya, agar mereka bisa lepas dari jeratan judi online ya. Kira-kira seperti Betul. itu. Terima kasih telah menonton di Titik Balik. Berpikir jernih, sehat, dan berkarakter. Silahkan like, subscribe, komen, serta share jika menurutmu bermanfaat. Selamat berjumpa di video berikutnya.